Laporkan karena ini kan kenapa dikonsumsi untuk publik untuk merusak itu semua. Boleh dia keberatan, nggak apa-apa. Tapi ada unsur pidananya nggak sih, Bang? Kalau ada dong. Apa ini kan gitu. Nah cuma itu sekali lagi saya katakan jangan terlalu lama. Reza harus segera diperiksa. Nah kalau nggak mau korban sendiri bongkar habis semua. Siapa-siapa yang terlibat di sini bongkar. Supaya hukum itu ditegakkan gitu loh. Enak aja gua korban, walaupun gua jadi sasarannya, gua bongkar siapa di sebenarnya Reza, siapa di belakang-belakang ini semua, termasuk yang membacking, bongkar semua. Meskipun resmi Nikita Mirzani dan Mail kini ditahan oleh Polda Metro Jaya, namun keadaan Dr. Reza Gladys masih banyak celah untuk diputar balik keadaan oleh Nikita Mirzani. Rekaman yang beredar dan sebagaimana disampaikan oleh Irjen Pol Ricky Sitohang, mantan Karwasidik Mabes Polri, yang menyatakan banyak celah bagi Nikita Mirzani untuk mengungkapkan hal-hal yang janggal yang terjadi, termasuk apabila nantinya akan mengungkap siapa saja dan backingan dari Dr. Reza Gladys. Melaporkan karena ini kan kenapa dikonsumsi untuk publik untuk merusak itu semua. Boleh dia keberatan, nggak apa-apa. tapi ada unsur pidananya nggak sih, Bang? Kalau Ada dong. Kalau seandainya dia kan ada dilarang seseorang mempublikasikan, seperti contoh nih hasil wawancara saya ini kalau dipotong-sepotong oleh orang tanpa seizin saya, kena undang-undang ITE. Ini perlu sampaikan juga. Jadi tanpa seizin daripada narasumber dia memotong, karena kalau sudah memotong kan berarti diedit. Ada diedit yang tidak cocok, yang tadi aku mau ke pasar terus dipotong tuh, maunya itu hilang kan ke pasar, padahal belum tentu ke pasar, kira-kira gitu. Jadi ada. Tapi kan ini kan dugaan kan awal ini kan percakapan soal permintaan damai atau pemerasan kan. Itu kan ini dugaan dilakukan oleh Dokter R sendiri, Bang. Dan di situ juga viralnya itu kan juga poinnya ada di dalamnya substansinya gitu kan. Ya nggak apa-apa, dilaporkan saja. Maka saya bilang ini kan di luar konteks nih, tapi penyidik sudah memegang itu. Jadi penyidik memegang ini tidak akan mungkin dipublikasikan. Apapun yang sudah diserahkan kepada penyidik itu adalah konsumsi penyidik, utuh nanti diserahkan kepada JPU. Dan itu tidak akan mungkin terpublikasi. Kalau ada yang mempublikasikan, saya yakin itu sebelum jatuh ke tangan penyidik. Nah, kalau yang bersangkutan keberatan, laporkan saja, ya. Itu laporkan saya pencemaran nama baik, apakah ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kalau mau ke cyber, laporkan ke cyber. Kalau secara pidana bisa saja kena 310-311. Tapi tinggal kita lihat bukti-bukti permulaannya itu mengikat atau tidak. Yang si Laura meminta menangguhkan sini kita. Jangankan hanya 5 tahun ke atas, nih kita tidak punya kapasitas untuk meminta permohonan penangguhan penahanan karena dia sendiri masih di bawah pengampuhan. Sedangkan untuk dirinya sendiri aja dia tidak bisa untuk dijamin, apalagi menjamin orang lain, walaupun itu orang tua kandung, kan gitu. Jadi ada kriterianya. Jadi orang-orang yang bisa memohon atau menjamin terjadinya penangguhan penahanan orang-orang yang layak dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap yang bersangkutan. Kalau di bawah pengampuan, di bawah umur, sesuai dengan ketentuan undang-undang itu tidak layak dan tidak pantas, dan saya yakin pasti ditolak walaupun itu anak kandung. Nah bagaimana caranya? Caranya menggandeng siapa yang lebih dekat, umpamanya adik kandungnya, orang tuanya didampingi oleh kuasa hukumnya melakukan permohonan penangguhan penahanan, walaupun belum tentu diterima, tapi dia punya layak. Kalau seandainya Laura nggak usah itu pun sudah pasti ditolak, nggak perlu dianalisis lagi. Karena kalau seandainya kuasa hukum dengan orang yang terdekat itu meminta penangguhan penahanan, ini akan dianalisis sejauh mana bobot perkaranya, layak atau tidak diberikan penangguhan, bisa nggak menjamin keberadaan daripada orang yang dijamin. Itu nanti kan analisis. Kalau Laura nggak perlu dianalisis lagi, pasti ditolak. Poinnya di kedua belah pihak, tapi aktor intelektualnya itu Nikita Mirzani. bukan Mail. Bukan. Kenapa jadi? Dia pelaksana, dia cuma asisten. Istilahnya Nikmir sutradara gitu ya, Bang? Ya bisa dikatakan seperti itulah, ya. Saya yakin penyidik sudah mengantung. Nggak mungkin Nikita ditersangkakan kalau dia tidak terlibat dalam klausul umum. Emang bego itu penyidik. Saya ini penyidik loh, ya.
Bodoh banget saya tuh menetapkan seorang jadi tersangka kalau tidak ada benang merahnya. Tentu ada benang merah yang sudah dipegang oleh penyidik sehingga meningkatkan status Nikita Mirzani jadi tersangka. Nggak klausul hukumnya Mail berdiri sendiri, Nikita berdiri sendiri, tidak. Ini hubungan sebab akibat nih dua-duanya. Gitu loh. Transfer siapa ke siapa, TF-nya masuk. Nah, terus serta merta ke Nikita masuk transferan, siapa yang ngasih nomornya? Kan dari Nikita dikasih ke Mail, mungkin Mail kasih ke sono. Berarti kan ada benang merahnya. Terus terjadi peristiwa itu. Apa itu ujuk-ujuk aja? Kan enggak. Kemudian keluarnya satu petik kata yang dikeluarkan Mail ini pegangan juga itu. Apakah ini buat nutup mulutnya Nikita Mirzani? Itu udah panjang tuh, bobotnya sudah panjang itu. Tapi saya yakin di luar daripada itu, semuanya itu sudah dikantongi penyidik. Hasil BP-nya udah dapat. Semua sudah dapat, semua, baik itu percakapan, baik dari TikTok, baik Instagram, ataupun dari yang lain-lain, ya. Itu sudah didapat penyidik. Kemudian hasil berita acara, kemudian hasil daripada cross check. Karena kedua belah pihak harus di cross check, baik Nikita maupun Mail. Ketahuanlah di situ jawaban Mail apa, jawaban ini apa. Kemudian kemana larinya? Ya larinya objeknya si Reza. Makanya kenalah dua-dua ini kan gitu. Nah cuma itu sekali lagi saya katakan, jangan terlalu lama, Reza harus segera diperiksa. Saya selalu begitu loh. Saya nggak milah sama siapa. Jadi intinya tanggar bebaskan Nikita Mirzani untuk penyidik sendiri tidak gentar ya? Oh tidak gentar. Penyidik kalau sudah berani menetapkan, berani bikin tersangka, berani menahan tuh karena sudah siap untuk mengajukan ke pengadilan. Dia sudah punya bukti-bukti yang kuat lah. Nggak serta-merta dia lakukan itu loh. Apalagi ini kan sudah jadi konsumsi publik, nggak sembarangan gitu loh. Jadi percayakan aja lah kepada penyidik ya. Bukan gara-gara saya tuh mantan penyidik juga, enggak. Karena saya tahu kerja mereka apa gitu loh. Apalagi sudah menjadi sorotan orang. Mereka melangkah juga harus hati-hati. Yakin dan percayalah, makanya semua hal-hal yang berbau positif kita sama-sama dukung kan gitu. Semua yang kira-kira yang bermuara kepada tidak pidana harus dikuat. Jangan dibiarkan. Jadi menentukan nanti hakim terdakwa. Pasti. Jadi kalau sudah diserahkan ke JPU, itu berarti seluruhnya, baik itu barang bukti dan tersangkanya sudah diserahkan ke JPU. JPU sudah menganggap bahwa itu sudah memenuhi unsur, memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Sehingga nanti JPU mempelajari, menyiapkan dakwaan, dan menyiapkan tuntutannya. Tinggal nanti bermuara di pengadilan. Bersesuaian nggak? Hakim yang memeriksa, hakim yang menelaah, dan hakim yang akan memutuskan. Kalau sudah keputusan hakim apapun itu, kita harus yakin dan percaya karena dia sudah berkekuatan hukum tetap. Ini yang selalu suka ya, terlepas daripada oknum ya, oknum hakimnya gimana. Tapi kalau sudah bermuara ke situ, kita sama-sama hormati. Masalah kalau tidak terima, kita kan bisa naik banding. Nggak cocok lagi naik kasasi, nggak cocok lagi PK, nggak cocok minta pada presiden apa tuh grasi, amnesti, abolisi, kan macam-macam. Tapi jangan kita keberi hakim tidak pas untuk, enggak, itu sudah berkekuatan hukum. Inkrah, kalau sudah inkrah itu ya sah. Kalau kurang pas ya naik. Jadi intinya kata Nikita Mirzani siap untuk bongkar siapa yang Menurut hemat saya, menurut hemat saya kan sudah ini istilahnya nasi udah jadi bubur ya. Mau korban sendiri. Kalau nggak mau korban sendiri, bongkar habis semua. Siapa-siapa yang terlibat di sini bongkar. Supaya hukum itu ditegakkan gitu loh. Enak aja gua korban, walaupun gua jadi sasarannya, gua bongkar siapa di sebenarnya, siapa di belakang-belakang ini semua. Termasuk yang membacking, bongkar semua. Itu baru clean, gitu loh kira-kira ya. Oke. Pendapat hukum yang disampaikan oleh Irjen Ricky Setiawan tersebut tentunya bisa dijadikan pijakan oleh Nikita Mirzani maupun kuasa hukumnya untuk ya mempertajam
serangan balik kepada Dr. Reza Gladys yang tentunya sekarang masih merasa aman, tetapi dengan tidak munculnya saat diundang DPR, dia sudah merasa bahwa konfliknya dengan Nikita Mirzani tambah menjadi rumit dan runyam. Tentu hal itu tidak menjadikan dia tenang dengan melaporkan Nikita Mirzani, tetapi akan menambah masalah baru dan menambah masa perseteruan yang akan terus berlanjut dan berkepanjangan. Meskipun geng Dr. Reza Gladys mendukung karena sama-sama merasa tersentil dan disentil oleh Nikita Mirzani. Hingga saat ini kita belum mendengar ya klarifikasi baik dari pihak Nikita maupun Dr. Reza Gladys bagaimanakah kelanjutan babak perseteruan mereka tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.